Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tugas besar desain pengalaman pengguna akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai Korps Protokoler Mahasiswa Telkom University. Next. Anggota kami ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Syarif Obarman Batik. Kemudian ada Bagus Triatmaja, kemudian Muhammad Syamalizar Al-Ghifari, dan satu lagi yaitu Nadia Korea Audina. Next. Jadi latar belakang dari proyek yang kami miliki ini yaitu Korps Protokoler Mahasiswa atau KPM merupakan salah satu UKM yang berada di Telkom University. Namun banyak masyarakat sekitar Telkom University yang tidak mengetahui apa itu KPM. Selain itu, minimnya informasi-informasi terkait UKM KPM membuat organisasi menjadi sulit untuk mencari anggota baru. Kemudian solusi yang kami tawarkan yaitu membuat sebuah perangkat lunak berbasis website yang berisi informasi-informasi tentang UKM KPM. Next. Sasaran dari proyek ini sendiri yaitu masyarakat sekitar Telkom University. Kemudian ada goals dari proyek ini yaitu yang pertama, UKM KPM lebih dikenal di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan Universitas Telkom. Kemudian memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang UKM KPM, dan yang terakhir membantu dalam proses registrasi KPM. Jadi proses pembuatan proyek ini kami menggunakan konsep design thinking. Design thinking sendiri adalah proses yang berulang untuk berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan kembali, dan menciptakan solusi. Sedangkan tahap dari design thinking sendiri ini ada 5. Yang pertama ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Next. Yang pertama ada tahap empathize. Kemudian dari tahap empathize ini yang pertama ada empathy map. Ini merupakan tahap di mana seorang desainer mencari permasalahan yang dihadapi seseorang ketika ingin mengetahui KPM, sehingga desainer dapat memahami apa yang menjadi kendalanya ataupun pengalamannya. Hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai target user kita. Next. Nah, lalu yang kedua adalah define, dengan cara problem statement. Problem statement ini setelah memahami masalah pada pengguna, kemudian kita memberikan sebuah solusi kepada user untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Oke, berikut merupakan problem statement yang telah kita lakukan terhadap user yang kita amati. Lalu ada idea. Yang pertama itu membuat customer journey, lalu yang kedua membuat storyboard, yang ketiga membuat stakeholder map. Customer journey. Setelah mengetahui permasalahan user, kemudian tim desainer akan menuangkan ide dan kreativitas bersama untuk membuat sebuah solusi yang dapat menjawab atau memenuhi kebutuhan user. Nah, berikut merupakan customer journey dari customer yang kita amati. Lalu di storyboard, tim desainer akan mencoba menggambarkan perjalanan user mulai dari awal sampai ia menemukan solusi dengan ide yang telah dibuat. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah storyboard dari kami. Stakeholder map. Setelah kita memahami kebutuhan pengguna, maka kita perlu menggambarkan apa yang menjadi kebutuhan utama dalam membuat sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan stakeholder map untuk mengetahui secara pasti keterkaitan user dengan aplikasi yang akan dibuat. Prototype ini dibagi menjadi 5, yaitu brainstorming, land UX, project milestone, convergence benefit, dan yang terakhir Eisenhower matrix. Selanjutnya itu brainstorming.
Pada tahap ini, kita akan masuk ke tahap prototyping tahap pertama. Prototyping ini memiliki tingkat kesetiaan rendah sehingga aplikasi yang dibuat masih sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana juga. Berikut ini adalah tahapan dari brainstorming. Selanjutnya yaitu ada Lean UX. Desainer akan mulai merencanakan desain prototipe berdasarkan kebutuhan user. Tidak hanya itu, prototipe juga didesain agar dapat memperhatikan nilai bisnis dari penggunanya seperti efisiensi waktu. Berikut ini adalah Lean UX. Selanjutnya yaitu Project Milestone. Desainer juga membuat project milestone untuk menentukan target yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu hingga project selesai. Convergence Benefit. Desainer juga akan merancang prototipe dengan memperhatikan keenam aspek yang ada di dalam convergence benefit yang sudah dibuat, yaitu useful, usable, desirable, findable, accessible, dan credible. Selanjutnya yaitu Eisenhower Matrix. Di sini desainer juga memetakan kepentingan user berdasarkan aspek urgent dan important dari hasil wawancara atau survei yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah Reason Matrix. Berdasarkan urgent, not urgent, important, dan not important. Prototype workshop. Yang pertama ada good product constraint. Gambar di samping merupakan good product constraint dari data yang sudah diperoleh. Terdapat 3 aspek, yaitu user desirability, teknologi feasibility, dan business feasibility. Selanjutnya ada test preparation wireframe. Yang pertama adalah sketch. Selanjutnya adalah membuat sketsa awal dari prototipe yang akan kita buat dengan berdasarkan aspek atau kepentingan yang sudah didapat dari data yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut ini adalah sketch yang telah kami buat. Lalu untuk mengembangkan sketch tadi, kami untuk mengembangkan sketch tadi, lalu kami mengembangkannya menjadi bentuk low fidelity seperti gambar berikut ini. Untuk selanjutnya kami menggunakan selanjutnya kami setelah membuat low fidelity, mengembangkan jadi high fidelity-nya, lalu mengadakan test feedback-nya sendiri melibatkan beberapa user. Itu pertama ada Raden Nurhanin, Arif Raihan, lalu yang terakhir ada Nadib Nafal. Berdasarkan feedback yang didapatkan dari user tadi, kami mendapatkan beberapa testing result. Testing resultnya sendiri kami menggunakan question map seperti ini. Ini testing question map sendiri itu digunakan untuk apa aja yang harus ditanyakan kepada user hingga tujuan kami dalam mencari data itu terpenuhi. Berdasarkan question map ini, kami mendapatkan data sebagai berikut. Ada 2 komponen. Yang pertama tuh capture grid dan prioritas ranking. Untuk capture grid-nya sendiri itu ada dibagi menjadi itu perfectly work. Ya, itu ada need maintenance, useless, dan new feature. Yang menurut usernya ya sangat perfectly work itu ini, need maintenance ini, new feature itu, dan useless. Yang akan useless itu bisa dikembangkan lagi atau milih dihapus.
Untuk copyright testing sendiri ada di skalisasinya berdasarkan kepentingannya dan sangat berguna banget. Ini berikut dokumentasi ketika kami melakukan testing final prototype desainnya. Nah, berikut merupakan hasil akhir final prototype yang kami miliki yang berdasarkan final testing yang diadakan saat meet bersama dengan user. Untuk prototipenya sendiri itu seperti ini. Ada beberapa menu yang kami sediakan di quick access-nya. Yang pertama penugasan, recruitment, galeri, program kerja, dan praktek yang saran. Untuk penugasannya, klik dong. Nah, di sini ada ada informasi mengenai apa aja yang ditugaskan kepada KPM beberapa waktu terakhir. Di sini user diapain deh? Yang mouse-nya di drag gitu, coba, nah gitu, nah itu diapain? Apabila diberi nanti ada highlight-nya gitu. Di sini kami memiliki fitur yaitu ketika user memasukkan kursor mouse-nya ke gambarnya, itu akan memunculkan keterangan sebagai berikut. Nah, ketika mouse-nya lift akan menghilang. Lalu untuk teks penugasan terakhir seperti itu. Lalu ada open recruitment. Nah, di open recruitment sendiri ada 3 page, ada 3 menu yang disediakan lagi. Ada menu timeline, menu registrasi, dan menu pengumuman. Di menu timeline, coba klik. Nah, akan memunculkan tanggal-tanggal timeline registrasi pendaftaran KPM. Backpack. Backnya gimana? Gak bisa di web, gak bisa. Kamu gitu. Terus Di menu registrasi sendiri, klik. Nah, di sini user akan diberikan form untuk pendaftaran secara online melalui web ini dengan mengisi form berikut. Lalu ketika sudah selesai, klik submit. Nah, akan memunculkan notifikasi sebagai berikut. Bisa untuk kembali. Nah, bisa gitu ya. Lalu yang terakhir dari page apa recruitment ada page pengumuman. Dari sini akan diumumkan nama-nama yang lolos seleksi dari tahapan-tahapan open recruitment yang diselenggarakan oleh KPM Delio. Baik, selanjutnya ada halaman galeri di sini. Di sini user dapat melihat apa saja galeri atau foto-foto terakhir yang ada di UKM ini. Kemudian di bagian kanannya sendiri itu tersedia quick access yang bisa diakses dari halaman mana saja untuk berpindah halaman secara mudah. Terus terdapat juga fitur search key or insert keyword. Kemudian di bagian atasnya juga ada fitur contact us. Apabila diklik akan memunculkan kontak Instagram dan line dari Korps Protokoler Mahasiswa. Lanjut. Oke, ya udah balik ke home, lanjut ke lainnya udah. Lalu ada menu program kerja. Program kerja di sini juga menjelaskan apa saja
program kerja yang proker-proker yang dilaksanakan oleh UKM KPM TLU. Contohnya seperti ini, ada webinar lebih, lalu ada debat pemilihan ketua KPM. Lalu ada mode kritik dan saran. Di sini kita bisa memasukkan kritik dan saran yang berguna untuk memajukan KPM TLU dengan memasukkan nama, email, dan kritik dan saran. Lalu bisa kita submit. Lalu akan muncul tulisan form berhasil disubmit. Selanjutnya ada menu About Us. Di halaman About Us sendiri akan muncul keterangan tentang informasi apa aja yang ada di KPM Telkom University. Misalnya ada pengertian dari KPM sendiri, visi dan misinya. Kemudian untuk fitur terakhir yang ada di halaman homepage ini ada event update. Di sini kita dapat melihat event-event terbaru dari UKM KPM TLU. Merupakan hasil dari presentasi tugas besar kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.